Halo guys, kalian masih ingat gak sih gimana tegangnya pertandingan tim kita di babak semifinal kemarin? Ya, taktik terlarang yang kita pakai ternyata sukses besar loh guys. Dari yang sebelumnya kita tumbang di leg pertama dengan skor telak 1-4, di leg kedua akhirnya kita mampu mengalahkan lawan dengan skor telak 5-0 dan kita berhasil lolos ke babak final dengan agregat 6-4 guys. Gila nggak tuh? Edan, comeback yang sangat spektakuler ya guys ya. Tapi sayangnya tugas kita masih belum benar-benar selesai guys, karena hari ini adalah hari penentuan. Ya, hari ini kita akan menghadapi lawan yang sangat teramat tangguh di babak final Liga Champions, guys. Untuk itu, hari ini saya akan membahas cara saya mempersiapkan tim sebelum final. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum paham gimana cara mempersiapkan tim, yuk pastiin kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video kali ini saya akan membahas banyak hal yang mungkin bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, jangan lupa like dan juga subscribe, biar saya terus semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Terima kasih. Oke guys, langkah pertama yang wajib banget dilakukan sebelum laga final yaitu memoles kondisi tim lewat latihan. Ya, fokus utama saya di sini yaitu meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman untuk semua pemain. Kenapa ini penting? Oke, biar saya jelasin sedikit. Jadi saat tim play atau form latihan kita mencapai maksimal 10/10 atau kalau bisa lebih tinggi juga akan jauh lebih bagus dan bonus ketajaman semua pemain udah maksimal, pemain kita akan punya atribut yang lebih galak di lapangan. Penempatan posisi mereka jadi lebih cerdas, umpan lebih akurat, dan penyelesaian akhir atau finishing jadi jauh lebih mematikan loh guys. Ibarat mesin, kita lagi memanaskan mesin sampai suhu optimal supaya saat digas di final gak ada drama mesin berbet atau loyo guys. Jadi dengan bonus maksimal, peluang kita buat mencetak gol dari peluang yang kecil banget pun bakal meningkat secara drastis loh guys. Lalu apa sih resikonya kalau kita nggak latih tim? Nah, resikonya besar loh guys. Resikonya kalau kita malas latihan dan tim kita kebetulan masuk final dengan bonus yang rendah banget, tim kita bakal terasa berat. Pemain sering salah umpan, striker kita jadi blow on, jadi on, jadi bego. Padahal udah one on one dengan kiper, tiba-tiba bolanya nembak langit. Lalu koordinasi antar lini juga bakal berantakan banget. Nah, menghadapi lawan tangguh di babak final tanpa persiapan bonus itu sama aja kayak nyerahin trofi ke lawan secara cuma-cuma. Iya nggak sih? Jadi tentu saja kita nggak mau kan comeback heroik di semifinal kemarin jadi sia-sia cuma gara-gara kita kurang persiapan gitu guys. Aduh, nggak mau banget. Untuk itu sebelum kita masuk ke menu latihan ada tips rahasia nih buat kalian para player gratisan garis keras seperti saya. Jangan lupa untuk klaim dulu strategi box atau buku strategi gratis yang ada di sini guys. Nah, kenapa buku strategi ini jadi barang wajib sebelum final? Gini. Yang pertama, kecepatan dan efisiensi. Jadi tanpa buku strategi kita cuma mengandalkan drill latihan biasa yang proses kenaikan tip play formnya itu lambat banget. Jadi kalau kita paksa latihan terus hanya untuk mengejar angka maksimal form latihan, yang ada kondisi fisik atau stamina pemain kita tuh bakal habis duluan sebelum tanding guys. Jadi dengan buku strategi kenaikannya jadi jauh lebih cepat. Jadi kita bisa hemat booster kondisi untuk hal lain ya guys ya. Nah yang kedua, melampaui batas normal. Jadi berhubung ini laga final, kita butuh sesuatu yang spesial banget. Dengan menggunakan buku strategi, terutama yang level expert atau ultimate, kita bisa meningkatkan form latihan lebih tinggi dari biasanya guys. Ini yang akan memberikan keunggulan atribut tambahan yang mungkin tidak dimiliki oleh tim lawan. Tapi ingat satu hal penting ini guys. Khusus untuk buku strategi level expert atau ultimate, jangan kalian hambur-hamburkan di pertandingan biasa ya guys ya. Jangan guys. Simpan dan gunakan hanya untuk laga-laga besar seperti final atau semifinal Liga Champions seperti kemarin guys. Kenapa? Karena barang ini langka banget buat kita yang tim gratisan. Jadi harus digunakan secara bijak di waktu yang paling tepat. Jadi gitu guys. Nah yang ketiga, menyesuaikan dengan kekuatan stok buku strategi yang kita miliki. Jadi coba kalian cek stok buku strategi kalian. Mana yang paling melimpah? Kalau kalian punya banyak buku strategi menyerang, fokus saja tingkatin form latihan menyerang biar lini depan kalian makin ngeri. Begitupun jika stok pertahanan atau penguasaan lebih banyak, silakan sesuaikan. Lebih baik kita memaksimalkan apa yang kita punya agar level formnya bisa mencapai titik tertinggi. Jadi daripada memaksakan satu aspek tapi stok bukunya habis di tengah jalan, mendingan kita manfaatin yang ada aja guys, gitu. Karena menjadi tim gratisan bukan berarti kita nggak bisa juara ya guys ya. Jangan pernah jadiin status tim gratisan sebagai alasan untuk kalah, selama kita tahu cara memanfaatkan fitur yang ada dengan cerdas dan tentu saja penuh perhitungan. Trofi Liga Champion pun bisa kita angkat loh guys. Yang penting yaitu bagaimana kita memanajemen sumber daya yang terbatas menjadi kekuatan yang luar biasa di lapangan. Anjir, bijak banget. Bijak banget guys.
Oke guys, sekarang semua buku strategi sudah terkumpul. Seperti yang kalian lihat, saya masih punya simpanan buku strategi menyerang, bertahan, penguasaan, dan buku strategi kondisi level expert yang sudah saya tabung dari beberapa musim yang lalu guys. Jadi ini pentingnya menabung buku strategi ya guys ya. Saat ini from latihan menyerang dan penguasaan kita sudah di angka 16, sedangkan pertahanan dan kondisi di angka 14. Karena stok buku kita terbatas, angka segini sebenarnya udah sangat besar sih untuk laga final. Tapi kalau kalian punya stok buku expert atau ultimate yang melimpah, ya silakan aja hajar sampai angka 16 atau bahkan kalian maksimalin aja di angka 20. Semakin tinggi, semakin beringas main kalian di lapangan, guys. Nah, sekarang kita pilih semua pemain dan masuk ke menu drill latihan. Nah, untuk slot pertama saya akan menggunakan drill latihan kelas master menyerang level legenda. Nah, mungkin banyak yang nanya, "Bang, kok saya cuma sampai level kelas dunia aja, Bang?" Nah, drill latihan legenda ini kalian bisa dapatkan dari riset di lab yang ada di kampus ya guys ya. Tapi baru bisa kebuka setelah stadion kalian level 10 guys. Nah, berhubung efek latihannya sangat tinggi, jadi saya akan kombinasikan satu drill latihan ini dengan 3 buku strategi dengan level expert sekaligus karena ini adalah partai final guys. Yang pertama yaitu menyerang, simulasi terobosan, lalu untuk buku strategi bertahan dan penguasaan kita gunakan penguasaan taktik. Dan untuk buku strategi kondisi kita gunakan uji fisik total. Kebetulan saya punya buku strategi kondisi kali 80, jadi sebelum kita mulai melatih saya akan naikin from latihan kondisi di angka 16 dulu guys. Di sini terlihat kondisi pemain akan berkurang 10,8% per sesi latihan. Jadi agar prosesnya makin ngebut dan hemat stamina, jangan lupa aktifin 2 kali bonus latihan dengan nonton iklan singkat di sini. Oh ya, buat yang nanya kenapa saya melakukan kombinasi mahal ini, penjelasannya simple. Jadi di babak final lawan kalian pasti punya kualitas pemain yang setara atau bahkan di atas kita guys. Dan dengan menggunakan drill level legenda yang dikombinasikan dengan buku strategi ultimate atau expert, kita sedang memberikan suplemen terbaik agar atribut pemain kita meningkat secara instan dan tentu saja masif. Penggunaan buku kondisi kali 80 di sini krusial banget agar meskipun intensitas latihan tinggi, from latihan kita naik tanpa harus membuat pemain pingsan karena kelelahan. Jadi gitu. Untuk itu pastiin kalian jangan pernah pelit untuk laga final guys. Buku strategi expert atau ultimate yang kalian simpan berbulan-bulan itu gunanya ya untuk hari ini. Jadi jangan jadi kolektor buku strategi tapi tim kalian malah tumbang di babak final karena kurang persiapan. Untuk itu gunakan simpanan buku strategi kalian di saat yang paling menakutkan, karena kemenangan di final akan membayar semua perjuangan kalian selama menabung buku strategi ini guys. Oke guys, sekarang tinggal satu tugas lagi yaitu memaksimalkan from latihan penguasaan. Tapi ada yang beda di sesi kali ini guys. Hari ini saya tidak akan melibatkan pemain inti lagi. Kenapa? Karena saya tidak mau ambil risiko pemain inti kita kelelahan sebelum pertandingan final dimulai. Kalau kita paksa mereka latihan terus sampai kondisinya sekarat, kita bakal terpaksa membakar banyak booster kondisi untuk pemulihan. Sayang banget kan? Mending boosternya kita tabung untuk keadaan darurat di musim depan guys, atau kita gunakan untuk latmil. Sebagai gantinya saya akan memanggil minimal 4 pemain gelandang cadangan, terutama pemain muda yang jarang mendapatkan menit bermain. Jadi ini alasan kenapa saya melakukan cara ini. Yang pertama, menjaga kebugaran tim utama. Jadi prioritas utama kita adalah memastikan pemain inti kita masuk ke lapangan dengan kondisi fisik 100% bugar. Nah, dengan menggunakan pemain cadangan untuk meningkatkan form latihan penguasaan ini, tim kita tuh bakal beristirahat dengan tenang tanpa mengurangi bonus latihan tim secara keseluruhan, tanpa mengurangi kondisi pemain maksudnya guys. Nah, yang kedua tentu saja efisiensi sumber daya ya guys ya, karena form latihan kita sudah cukup tinggi. Kalau kita pakai drill biasa, prosesnya akan terasa berat banget dan tentu saja bakal melelahkan buat pemain kita guys. Untuk itu saya cukup gunakan buku strategi level starter aja di sini. Ya meskipun levelnya rendah sih, ini udah cukup untuk mendorong sedikit sisa proses penguasaan kita sampai maksimal tanpa harus mengorbankan pemain penting. Nah, yang ketiga tentu saja memberikan jam terbang untuk pemain muda kita guys. Jadi ini saatnya para pemain muda berkontribusi buat tim kita. Ya meskipun mereka nggak main di final sih, tapi keringat mereka di tempat latihan bakal membantu tim utama kita mendapatkan bonus from latihan maksimal. Iya nggak sih? Jadi anggap aja ini bagian dari latihan kedisiplinan dan peningkatan skill mereka agar kedepannya mereka bisa bersaing masuk ke tim utama kita guys.
Oke guys, sekarang bonus penguasaan udah maksimal dan selanjutnya kita bisa bicara soal timing. Dan berhubung jadwal final Liga Champion kita akan berlangsung setelah pertandingan Liga, jadi saya tidak akan langsung melakukan pemulihan sekarang guys, karena kita akan tunggu sampai pertandingan pertama Liga itu selesai. Kenapa saya melakukan ini? Yang pertama, pemulihan yang tepat sasaran guys. Jadi segera setelah peluit panjang di pertandingan Liga dibunyikan, barulah kita fokus memulihkan kondisi dan tentu saja moral pemain inti dan juga beberapa pemain cadangan. Tujuannya jelas, yaitu agar saat Liga final dimulai beberapa jam kemudian, pemain inti kita sudah kembali ke kondisi fisik 100% dan moral yang mantap atau on fire guys. Melakukan pemulihan terlalu awal tentu saja hanya akan membuang-buang sumber daya, karena stamina pemain kita akan terkuras lagi setelah pertandingan Liga, maksudnya gitu. Nah, yang kedua, fokus pada 16 pemain yang siap tempur aja guys. Mungkin ada yang nanya, bang, kok moralnya nggak ditingkatin buat semua pemain sih? Nah, jawabannya sederhana guys, karena itu nggak guna, nggak berguna, dan tentu saja bakal boros banget booster kondisi maupun moral. Jadi kita harus realistis, di laga final yang krusial ini kita hanya butuh sekitar 11 pemain inti dan 5 pemain cadangan pilihan yang benar-benar siap tanding. Jadi kita nggak perlu dan memang tidak bisa membuat semua pemain sampai ke cadangan paling ujung merasa bahagia atau punya moral yang tinggi. Jadi daripada menghamburkan booster biru untuk pemain yang kemungkinan besar tidak akan menginjakan rumput di stadion laga final, lebih baik kita simpan untuk kebutuhan mendesak di tengah pertandingan nanti. Iya nggak sih? Jadi kunci menjadi manajer sukses di top 11 yaitu mengenai efisiensi guys. Untuk itu kalian harus tahu kapan harus jor-joran dan kapan harus hemat. Memilih 16 pemain terbaik untuk diberikan perhatian penuh bakal jadi bentuk profesionalitas kita sebagai pelatih. Ya, karena kita sebagai pelatih harus objektif. Karena di final hanya mereka yang paling siap yang akan memberikan kita trofi. Jadi mungkin buat kalian jangan ngerasa bersalah sih kalau ada pemain yang nggak kebagian moral mantap, mungkin moralnya buruk karena fokus utama kita yaitu mengenai kemenangan tim ini gitu guys. Nah, sambil menunggu waktu final yang masih agak lama, jangan biarin waktu kalian terbuang percuma guys. Manfaatin waktu luang ini untuk melakukan maintenance atau perawatan fasilitas kampus kalian, mulai dari stadion dan juga beberapa fasilitas lainnya. Pastiin semuanya berada di angka maksimal 100%. Kenapa fasilitas ini harus diperhatiin? Nah, jadi gini. Yang pertama tentu saja untuk kenyamanan penonton dan bonus dukungan. Jadi fasilitas yang terawat 100% akan membuat penonton kalian merasa nyaman dan betah. Di dalam game Top 11 ini ngaruh banget ke kehadiran penonton yang bakal bikin stadion kalian maksimal guys. Penontonnya penuh gitu. Ingat, karena dukungan penuh dari penonton itu memberikan bonus penguasaan bola tambahan guys untuk tim kita. Ya, meskipun nanti di babak final mainnya itu di stadion netral gitu guys. Jadi nggak di stadion kita, nggak juga di stadion lawan. Dan anehnya beberapa musim terakhir stadionnya itu kosong terus, nggak ada penontonnya kalau di final, kan aneh ya. Dan di laga final yang ketat, bonus 5% penguasaan bola dari penonton bisa jadi pembeda antara menang dan juga kalah, terutama saat kita main kandang guys. Nah, yang kedua tentu saja strategi ekonomi pelajar gratisan. Lagi-lagi pelajar gratisan, karena saya tahu biaya maintenance itu mahal banget buat keuangan klub, ya enggak? Makanya saya saranin buat kalian tentu saja iklan singkat untuk melakukan perawatan agar kita bisa hemat uang. Uang yang tersisa bisa kita tabung untuk kebutuhan transfer pemain musim depan atau biaya kontrak pemain bintang. Buat kalian yang males nontonin iklan, kalian nggak harus tiap hari nonton iklan. Kalian cukup tonton iklan itu 2 atau 3 hari sekali lah buat bikin stadionnya itu maksimal lagi. Nah, yang ketiga menabung booster, karena itu adalah kunci kesuksesan tim kita. Jadi setelah urusan fasilitas beres, lanjutin dengan ritual wajib kita guys, yaitu nabung booster kondisi via iklan. Jangan pernah lewatin jatah iklan harian kalian guys, karena ini cara paling efektif buat kita player gratisan garis keras agar tetap punya stok booster yang melimpah tanpa perlu melakukan top up. Karena kunci utama untuk bisa bersaing memperebutkan gelar juara bagi kita tim gratisan garis keras yaitu kedisiplinan guys. So, jangan pernah males. Karena kalau kalian males nonton iklan, males merawat stadion, dan males menabung booster, jangan harap
kalian bisa bersaing dengan tim-tim besar yang berduit. Di game ini kerja keras kalian di luar lapangan itu akan terbayar lunas dengan trofi di dalam lapangan. Jadi coba singkirin dulu rasa malas kalian sekarang juga, terutama buat kalian yang udah terlanjur suka main Top Eleven. Terakhir, untuk urusan formasi dan taktik di laga final nanti, rencananya saya akan kembali menggunakan meta formasi andalan kita, yaitu formasi 3-1-4-1-1 guys. Formasi ini terbukti sangat solid dalam menjaga keseimbangan antara bertahan yang sangat rapat dan juga serangan balik yang sangat mematikan. Dan ini terbukti di pertandingan semifinal kemarin ya guys ya. Nah, berhubung durasi video kali ini sudah cukup panjang dan saya ingin kalian benar-benar fokus memahami setiap detail instruksinya, jadi saya tidak akan membahasnya di sini secara mendalam guys, enggak. Buat teman-teman yang ingin tahu detail pengaturan taktik, panah pemain, hingga gaya bermain untuk formasi ini, kalian wajib banget cek video saya yang ini. Di sana saya sudah bahas tuntas semuanya agar kalian bisa langsung praktekkan ya guys ya. Oke, persiapan sudah 100%, bonus sudah maksimal, dan taktik sudah kita tentukan. Sekarang tinggal mental juara kita nih yang bakal bicara di lapangan nanti. Ingat guys, hasil tidak akan mengkhianati proses yang sudah kita lakukan dengan teliti tadi ya guys ya. Makasih nih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa dukungannya dengan klik like maupun subscribe dan nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan hasil dari laga final Liga Champion kita nanti. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.